Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Budiani, mengajar di SMA Negeri Situraja Sumedang, mengampu mata pelajaran biologi. Mengajar di kelas 10 IPA dan 10 IPS lintas minat. Pada kesempatan hari ini akan mengajarkan tentang keanekaragaman hayati, diajarkan di kelas 10 semester 1. Keanekaragaman hayati berasal dari kata aneka ragam, artinya bermacam-macam. Hayati artinya makhluk hidup. Berarti keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup. Kalau kita amati di lingkungan kita bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama, berarti itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu beraneka ragam. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Misalnya dari makhluk bersel 1 hingga makhluk bersel banyak, dari tingkat organisasi kehidupan individu sampai dengan tingkat interaksi kompleks, misalnya dari spesies sampai ekosistem. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen. Satu dari induk jantan dan yang lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Jadi, keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman yang terjadi pada makhluk hidup yang jenisnya sama. Misalnya variasi kelapa. Ada kelapa gading, ada kelapa hijau, ada kelapa jenggi, dan sebagainya. Di mana di antara kelapa tersebut memiliki beberapa perbedaan, meskipun termasuk ke dalam jenis yang sama. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Jadi, keanekaragaman jenis itu keanekaragaman yang terjadi pada makhluk hidup yang jenisnya berbeda. Misalnya, adanya aneka ragam ikan di kolam. Nah, itu adalah keanekaragaman jenis. Misalnya ada ikan mujair, ada ikan mas, ada ikan gurame. Semua ikan-ikan tersebut memiliki ciri dan karakteristik berbeda. Dan ikan-ikan tersebut merupakan makhluk hidup dengan spesies yang tidak sama. Contoh yang lain, misalnya adanya variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau. Mereka termasuk dalam satu famili, tetapi jenisnya berbeda. Suatu makhluk hidup dikatakan memiliki spesies atau jenis yang sama bila makhluk tersebut mampu melakukan reproduksi dan menghasilkan keturunan yang fertil. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Makhluk hidup tidak dapat berdiri sendiri, maka makhluk hidup akan berinteraksi dengan makhluk hidup lain ataupun dengan makhluk tak hidup. Maka terbentuklah ekosistem. Dengan adanya berbagai macam interaksi, maka terdapat pula atau terbentuklah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer, sehingga kita bisa mengenal ada ekosistem air tawar, ada ekosistem air laut, dan ada ekosistem darat. Ekosistem darat dalam skala besar yang kita kenal dengan istilahnya bioma. Maka kita bisa mengenal adanya bioma hutan tropis, bioma hutan subtropis, bioma gurun,
bioma padang rumput, bioma tundra, dan bioma taiga. Setelah kalian mengenal tentang keanekaragaman makhluk hidup ini, maka kita akan melanjutkan dengan melakukan pengamatan. Pengamatan yang pertama, kita akan melakukan pengamatan tentang keanekaragaman gen di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk kali ini, Ibu cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita akan melanjutkan dengan praktek di halaman sekolah.